Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Hari ini Minggu 29 Desember 2024. Saya percaya kita semua sudah beribadah bersama-sama di gereja dan juga sudah melayani. Hari ini kami ada combined service atau ibadah gabungan dengan beberapa gereja di daerah di mana gereja kami berada. Ada dari Anglican, juga dari Baptist Church. Kita bersyukur sebagai satu tubuh kita bisa sama-sama bersatu untuk menyembah Tuhan Yesus Raja kita. Dan di sepanjang bulan Desember ini masih dalam renungan malam kita akan belajar makna kelahiran Yesus. Dan saya juga akan mengambil aplikasi untuk kita lakukan dalam memasuki tahun yang baru di tahun 2025. Hari ini dalam renungan malam saya beri judul Berkat Menerima Yesus. Yohanes 1 ayat 12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus lahir sebagai Raja. Dia lahir sebagai manusia, tetapi dia juga adalah Tuhan. Yesus lahir membawa misi untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tuhan dengan inisiatifnya mendekatkan kembali hubungan yang sudah jauh, sehingga kita yang tadinya seteru atau musuh Allah itu bisa diperdekatkan kembali, dan itu dilakukan dalam karya Kristus dalam kelahirannya. Setelah ia lahir, ia melakukan pelayanan sebagai manusia, dan setelah itu ia harus mati menebus manusia dari dosa. Dan tugas kita adalah setiap orang yang sudah diinjili, kalau dia mau diselamatkan, ia harus percaya, menerima Injil itu. Dan setelah ia percaya, maka ada hak yang kita bisa terima di dalam Kristus, yaitu apa? Menjadi anak-anak Allah. Ini satu privilege yang kita bisa miliki sebagai orang percaya. Kita bukan lagi disebut sebagai hamba, tapi juga kita disebut sebagai sahabat. Bukan hanya sahabat, kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara tahu tentunya apa yang dimaksud dengan anak. Kalau saudara seorang anak, berarti saudara juga layak menerima warisan dari orang tua baru saudara yang sudah mengadopsi saudara. Bukankah kita ini sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah, dan Yesus itu adalah saudara sulung kita, sehingga kita masuk dalam kerajaan Allah, keluarga Allah, sehingga kita layak menerima janji-janji Allah. Dalam Galatia 3:26 status ini juga ditegaskan. Misalnya di sana dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita ini adalah anak-anak Allah bukan karena status daging kita yang adalah bukan orang Yahudi, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Karena iman itulah maka kita memiliki hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan dalam Roma 8 ayat 17 ini berkat yang bisa kita terima sebagai anak-anak Allah, yaitu dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, kita ini layak menerima warisan, yaitu janji Allah. Janji apa? Janji sorga yang melebihi segala sesuatu yang kita bisa miliki di muka bumi ini. Galatia 4 ayat 7 di sana dikatakan, jadi kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nanti kalau saudara mundur ke pasal 3 ayat 14, di sana dikatakan janji itu adalah berkat Abraham yang sudah dijanjikan kepadanya. Kita pun akan menerimanya di surga kekal. Saudara, ini adalah hal yang harus memotivasi hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sekarang status kita adalah sebagai anak-anak Allah, dan kita layak menerima janji-janji Allah, yaitu sorga kekal yang melebihi segalanya.
Karena itu jangan putus asa kalau mungkin saudara di dunia ini tidak hidup bergelimang harta, tetapi suatu hari kelak saudara akan menikmati surga sebagai janji Allah yang besar, sebagai anak-anaknya yang sudah ditebus dan diselamatkan. Dalam memasuki tahun 2025, jangan takut akan apapun juga. Kalau kita ini anak-anak Allah, kita akan dibela, kita akan disertai, kita akan diberkati. Tuhan akan menjamin hidup kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Ia pasti akan mencukupkan kebutuhan kita, bahkan memberikan kita hidup yang berkelimpahan, sehingga kita bisa menjadi berkat. Mari carry this message, carry this reminder into your heart that you are the children of God and you are the citizens of heaven, yang layak menerima berkat-berkat dan janji-janji Allah yang sudah diberikan di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, biar ini menjadi penyemangat kita sebelum kita tidur di sepanjang malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.